Novena hari keempat dalam rangka menyambut pesta Santo Ignatius dari Loyola tanggal 31 Juli. Tema hari keempat adalah Montserrat, melepas 3 simbol identitas: pedang, kuda, dan pakaian. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami datang menghadap-Mu untuk mengingat dan membayangkan, mendekati dan meresapkan kisah perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola dari seorang pendosa menjadi seorang sahabat dan rasul-Mu. Campur tangan karya rahmat-Mu demikian nyata dan tepat mengena, membentuk hati orang serta membuatnya tumbuh dan berubah. Dari seorang pendosa, meninggalkan masa lalunya, menjadi peziarah berkehendak kuat menjalani laku silih dan laku tapa, sampai disadarkan bahwa betapapun kuat dan besar kehendak serta usaha seseorang untuk menempuh laku pertobatan dan menggapai kesempurnaan, tetaplah kuasa rahmat-Mu yang menjadi andalan. Lebih daripada itu, campur tangan-Mu ya Tuhan, membentuk dan mengarahkan Santo Ignatius untuk tidak hanya mengejar keselamatan dirinya, tetapi dengan rahmat-Mu yang sama, memperjuangkan keselamatan sesama. Santo Ignatius pun menjawab ya, seperti Bunda Maria menjadi alat keselamatan-Mu, menjalani hidup dalam kelompok sahabat-sahabat-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu, dan pada hari-hari menyambut peringatan Santo Ignatius, kami mengingat lagi karya-Mu pada dirinya dan pada serikat yang didirikan bersama dengan teman-temannya, seraya membiarkan diri untuk Engkau bentuk melalui pelbagai peristiwa hidup kami, supaya kami semakin mengenal-Mu lebih dalam, mencintai-Mu lebih dekat, dan melayani-Mu lebih utuh dalam segala dengan tulus dan sukacita. Bersama Santo Ignatius, jadikanlah kami sahabat-sahabat-Mu. Amin. Rencana dan kehendak kuat untuk meneladan para kudus menjalani peziarahan ke Yerusalem mendapat peneguhan di Aranzazu. Inigo meneruskan perjalanannya menuju Montserrat, biara Benediktin dan tempat peziarahan terkenal pada zaman itu di wilayah orang-orang Katalan Barcelona. Di sana, Inigo menemukan pembimbing rohani dan menjalankan pengakuan dosa umum. Ia mempersembahkan kepada Bunda Maria Montserrat dan memulai hidup sebagai peziarah miskin. Identitas lama ditinggalkan dengan melepas 3 simbolnya, yaitu pedang, kuda, dan pakaian. Ia mengambil keputusan untuk jaga malam sebagai satria, tanpa duduk atau berbaring, tetapi kadang-kadang berdiri dan kadang-kadang berlutut di depan altar Bunda Maria Montserrat. Di situ, ia juga mau menanggalkan pakaiannya dan mengenakan persenjataan Kristus. Setelah berdoa, ia mencari Bapa pengakuan. Ia melakukan pengakuan dosa umum secara tertulis.
Untuk hal ini, ia menghabiskan waktu 3 hari. Bapa pengakuan menyetujui akan meminta seseorang untuk mengambil kembali keledai itu. Pedang dan belatinya ia gantungkan pada altar Bunda Maria. Wasiat dan Petuah Santo Ignatius nomor 17. Sehari sebelum pesta Santa Maria pada bulan Maret 1522, pada malam hari, dengan diam-diam ia mencari orang miskin. Ia menanggalkan pakaiannya dan memberikannya kepada orang miskin itu. Ia sendiri mengenakan pakaian yang dicita-citakannya. Ia berlutut di depan altar Bunda Maria sepanjang malam. Sesekali berlutut, lain kali berdiri dengan tongkat di tangannya. Wasiat dan Petuah Santo Ignatius nomor 18. Kini marilah kita hening sejenak, seraya memohon rahmat agar mampu mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan dalam perbuatan nyata kepada sesama, meskipun dalam bentuk sederhana. Kita membayangkan Ignatius berdiri sepanjang malam di depan altar dengan menyerahkan pedangnya kepada Bunda Maria Montserrat. Ignatius menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan tindakan nyata. Ia menanggalkan segala atribut kebesarannya dan menyerahkannya kepada orang lain. Bagaimana dengan aku? Apakah aku juga berani mewujudkan cinta kepada Tuhan dengan tindakan-tindakan nyata?
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Santo Ignatius telah memilih jalan miskin dan hina sebagai bentuk pertobatannya. Anugerahkanlah kepada kami kesediaan untuk setia memilih cara hidup miskin dan rendah hati di jalan pembaharuan hidup serta pertobatan kami. Semoga teladan Santo Ignatius memberikan pakaiannya kepada orang miskin, terus-menerus memberikan kami inspirasi untuk juga peduli kepada sesama, terlebih kepada yang miskin dan papa. Kami mohon ini dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin.